Shalom. Masih ada semangat gak hari ini? Pastinya masih ada dong. Masih semangat karena apa? Karena Tuhan beserta kita. Jadi hari ini kita akan mulai ibadah Smiling Kids online pada hari ini. Nah, sebelum itu kita akan berdoa, adik-adik. Mari tutup matanya, lipat tangannya. Kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur Kau masih memberi kami kesempatan untuk ibadah, sekalipun kami ibadah online, tapi tidak mengurangi sukacita kami Tuhan, karena Engkau ada bersama-sama dengan kami. Biarlah kami doakan untuk ibadah kami hari ini, berkati dari awal sampai pertengahan sampai akhir. Kau berkati kakak-kakak yang melayani, Kau berkati juga kakak-kakak yang melayani di luar lah, berkati kakak-kakak yang melayani di belakang layar Tuhan Yesus. Kau berkati kami semua adik-adik yang mendengarkan dimanapun mereka berada, juga Kau berkati biar kami dapat mengerti, dapat memuji dan memuliakan nama-Mu, sehingga kami memiliki sukacita yang berasal dari Engkau Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita bangkit berdiri adik-adik. Laskar Kristus siap, yes. Sekali lagi kita ulangi, Laskar Kristus siap, yes. Nah, kita akan angkat pujian sama-sama. Mari kita memuji Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Dari
Shalom adik-adik, gimana kabarnya nih? Kalian harap kalian semua pada baik semua. Kenapa? Karena Tuhan Yesus baik untuk kita semua. Nah, sebelum kita mulai firman Tuhan, kita berdoa yuk untuk kebenaran firman Tuhan. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami ucap syukur atas berkat-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kau berkati setiap kami, apa yang kami dengar menjadi berkat dimanapun kami berada. Berkati telinga kami, berkati hati kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya adik-adik, firman Tuhan pada hari ini berjudul seorang kusta sembuh, seorang perwira percaya. Sekali lagi kalian sebutkan, firman Tuhan pada hari ini berjudul seorang kusta sembuh, seorang perwira percaya. Firman Tuhan terambil dalam kitab Matius pasal 8 ayat 1 sampai 13. Matius pasal 8 ayat 1 sampai 13. Namun sebelum itu adik-adik, kita akan membaca ayat hafalan yang terdapat di Matius 21 ayat 22. Kalian akan bacakan Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Kita ucapkan sekali lagi Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Amin. Itu adalah ayat hafalan kita adik-adik. Amin ya. Kita buka cerita pada hari ini Matius pasal 8 ayat 1 sampai 13. Kalian akan bacakan Matius pasal 8 ayat pertama. Judul perikop, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta adik-adik. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Sekiranya itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan kau beritahu hal ini kepada siapapun, tapi pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Amin. Jadi untuk cerita yang pertama adalah seorang kusta yang sembuh adik-adik. Kalian tahu nggak adik-adik, pada saat itu Yesus sudah melayani banyak orang. Dia sudah berkhotbah, berkhotbah di atas bukit. Dia sudah mengajari, dia sudah memberi berkat, dia sudah menyembuhkan dan banyak apa yang Yesus lakukan. Kemudian setelah kejadian itu, setelah dia mengajar di atas khotbah di atas bukit itu, kemudian apa adik-adik? Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada seorang yang sakit kusta. Tahu nggak sakit kusta itu apa? Sakit kulit yang kalau orang mendekat itu akan tertular adik-adik. Jadi kalau misalnya kulit itu bentol-bentol, luka-luka, merah-merah, di tangannya, kakinya, bahkan mungkin wajahnya juga, di seluruh tubuhnya, orang kalau mendekat itu terkena apa lukanya, sakit kustanya, kemudian orang itu bisa tertular adik-adik. Dan pada waktu itu apa? Dia datang dan sujud. Orang yang sakit kusta yang sujud menyembah Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Tuhan Yesus adik-adik mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Tuhan Yesus berkata, aku mau, jadilah engkau sembuh. Seketika itu juga sembuhlah orang itu yang sakit kustanya. Jadi awalnya sakit kusta, kemudian tiba-tiba hilang sakit kustanya. Tiba-tiba hilang bersih dari sakit yang dia alami. Tiba-tiba hilang. Kemudian orang yang sebenarnya harus menjauh dari dia, adik-adik orang sakit kusta itu nggak boleh dekat-dekat sama orang. Kemudian dia mendekatkan diri kepada orang dan menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus. Dia menceritakan tentang bagaimana bahagia Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang apa? Lalu Yesus berkata kepadanya, ingat, jangan kau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tapi pergilah perlihatkan diri kepada imam dan persembahan yang diberikan Musa sebagai bukti bagi mereka. Adik-adik, Tuhan Yesus itu mampu menyembuhkan segala macam penyakit
Karena apa adik-adik? Karena Tuhan adalah dokter di atas segala dokter. Dia dapat menyembuhkan segala macam penyakit, bahkan dia dapat membangkitkan orang yang mati. Karena apa? Hidup dan mati ada di tangan Tuhan, adik-adik. Jadi Tuhan mampu menyembuhkan dan melakukan itu. Tuhan punya kuasa, dia berkuasa, adik-adik, dan kita semua harus percaya ya dan amin. Ayat selanjutnya, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit kuku dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu bahwa orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga, sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratapan dan kekacauan. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percayai. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Amin. Cerita kedua adalah seorang perwira yang percaya, adik-adik. Dari seorang perwira ini, seorang pimpinan, pada waktu dia memimpin beberapa tentara, 100 tentara dipercayakan. Kemudian perwira ini seorang yang baik hati, adik-adik. Seorang yang mungkin belum ada di antara orang-orang Yahudi atau orang-orang, dia bukan orang Yahudi, adik-adik. Sehingga dia pada waktu itu dia bilang apa kepada Tuhan Yesus? Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahmu. Katakan saja sepatah kata, maka hambamu akan sembuh. Dia menyadari bahwa ada perbatasan. Pada saat seorang perwira itu berpikir bahwa ada batasan antara orang-orang Yahudi dan orang-orang yang tidak Yahudi. Orang-orang Yahudi dan orang yang tidak Yahudi itu mereka tidak boleh dijadi satu, mereka tidak boleh bersama-sama karena ada antara najis dan tidak najis. Sehingga dia bilang seperti ini, adik-adik. Tapi apa, adik-adik? Tuhan tidak melihat latar belakang suku, ras, kepercayaan, bahasa kita, adik-adik. Dia menerima semuanya, adik-adik. Dia mengasihi semuanya. Bahkan seseorang yang mungkin tidak disebut keturunan bangsa Yahudi atau bangsa Israel pun juga mengasihi, adik-adik, sama seperti kita. Kita ini adalah orang-orang yang di luar dari orang Yahudi dan Israel. Maksudnya kita bukan keturunan mereka secara daging, tapi kita orang Indonesia. Tapi Tuhan juga mengasihi kita, dengan juga mengasihi kita, menyayangi. Tuhan peduli, Tuhan sayang, Tuhan baik kepada kita, bahkan Dia rela mati untuk kita. Jadi pada cerita itu, adik-adik, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Pada saat itu hamba perwira itu sakit, tidak bisa bergerak dengan demam tinggi, flu, hampir mati, adik-adik. Tapi perwira itu tahu bahwa Yesus dapat menyembuhkan segala macam penyakit karena dia sempat melihat Yesus, dia juga sempat mendengar dari berbagai macam cerita orang betapa kuasanya Yesus, betapa hebat kuasanya Yesus, betapa dia dapat menyembuhkan segala penyakit. Pada waktu dia mendengar bahwa Yesus berada di sekitarnya, kemudian dia datang, terus dia bilang, Tuhan, hambaku sakit. Kemudian Yesus bahwa aku akan datang menyembuhkannya. Tapi dia berkata, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Tahu nggak adik-adik poin dari ini apa? Betapa besar imannya perwira dan iman kecil itu juga diperlukan oleh Tuhan. Dia percaya akan Tuhan Yesus. Dia percaya dan terus dia mengimani, sehingga dia hanya bilang apa? Katakan saja sepatah kata apapun bahwa hamba itu akan sembuh. Kemudian adik-adik Tuhan Yesus dia bilang apa di sini? Tuhan Yesus bilang apa di sini? Setelah mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka mengikutnya,
Aku berkata padamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah kujumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Iman sebesar ini bersama pada waktu itu Yesus berada di orang Israel, tidak ada yang dia jumpai iman yang sebesar perwira itu. Aku berkata padamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat. Tuhan Yesus berkata bahwa seorang perwira ini akan duduk bersama-sama pada waktu nanti di kehidupan kekal bersama-sama Bapak Abraham, Ishak dan Yakub. Artinya seorang perwira ini sudah mendapatkan tempat di mana Yesus melihat iman kepercayaan yang besar, dia menjanjikan tempat itu. Bahkan dia belum pernah melihat iman sebesar itu. Apa yang Alkitab sekarang ini. Kemudian apa? Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti apa yang kau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Ini luar biasa terjadi. Hanya dengan perkataan saja sembuh. Tuhan sudah datang mereka ke tempat di mana orang saat itu berada. Memang ada beberapa kejadian dia sudah datang, tapi Tuhan sudah berkata orang itu akan sembuh. Langsung dia bilang kayak gitu. Dari jarak jauh, tapi kemudian hamba itu dilihat datang kembali ke tempat di mana hamba itu sakit dan dia tersampai dan minum dan bahagia. Kemudian dia masih menceritakan ke semua orang, ke banyak orang, ke temannya, ke sahabatnya, ke saudaranya, bagaimana Tuhan menolong dia, bagaimana Tuhan memberikan pertolongan pada hambanya. Jadi apa poinnya adik-adik? Mencari pertolongan dari Tuhan Yesus dengan kepada siapa harus mencari pertolongan kamu kepada Tuhan Yesus? Kepada siapa kita harus memohon segala sesuatu, memohon kesembuhan, memohon pertolongan, memohon hikmat, memohon semuanya adik-adik kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Dialah sang penolong kita. Dialah sang pemberi, dialah sang damai, dialah sang mukjizat itu adik-adik. Ketika adik-adik membutuhkan pertolongan, siapa yang harus dicari? Orang pertama siapa? Mungkin memang Tuhan bisa jadikan alat siapapun untuk menolong kita, yaitu dengan cara menjadikan orang tua kita bisa menjadi penolong kita, melalui orang tua kita Tuhan pakai menjadi penolong kita, melalui teman Tuhan pakai teman kita bisa menolong kita. Artinya yang pertama kita serukan bahwa Tuhan tolong aku dapat masalah ini dan itu, aku gak mampu Tuhan, berikan aku kemampuan. Berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan. Yakini, imani sama seperti seorang perwira ini, iman yang besar sekali. Percaya bahwa Tuhan sanggup, Yesus pasti sanggup, Tuhan Yesus pasti mampu, Tuhan Yesus pasti tiada mustahil bagi dia. Yakin bahwa Tuhan Yesus sanggup menolongmu, dia sanggup menyembuhkanmu, dia sanggup memberi harapan yang pasti, dan dia sanggup menangani dia. Kemudian dikatakan tetap percaya. Itulah seorang cerita dari seorang ustaz yang sungguh seorang perwira yang percaya. Nah, adik-adik, pernahkah kita mengalami hal seperti itu? Kalian aku pernah sakit ini dan aku berdoa dan Tuhan sembuhkan. Kalian aku pernah mengalami masalah ini dan Tuhan tolong. Aku percaya dan Tuhan tolong, mungkin Tuhan beberapa hari atau mungkin ke depannya atau 1 minggu atau bukan bahkan lebih dari 1 minggu, tapi Tuhan tolong Tuhan, tapi Tuhan mampukan, tapi Tuhan jawab. Amin ya. Percaya bahwa Tuhan ketika Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan kusta yang sembuh ini, dan Tuhan sanggup menyembuhkan orang yang sakit yang walaupun dari jarak jauh, hanya dari jarak dekat seperti seorang kusta tadi, tapi Tuhan mampu. Dari Tuhan itu ada di setiap hati kita, di pikiran kita, di mata kita, di hidup kita. Jadi apapun juga yang kamu lakukan, lakukan semuanya untuk Tuhan. Percaya bahwa Tuhan sanggup. Ya, ketika teman ingin dalam kesusahan, kita doakan, kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong dia, Tuhan sanggup menyembuhkan dia. Kita bantu dia, kita support dia, keluarga kita, teman kita, sahabat kita, bahkan orang-orang yang membenci kita doakan, kita kasih. Kita jangan balas kejahatannya, kita doakan saja, kita serahkan dalam tangan Tuhan. Bahkan kita lepas pengampunan akan orang-orang yang menyakiti kita adik-adik. Sama seperti apa yang Tuhan ajarkan adik.
bahwa kita harus mengasihi kepada setiap orang adik-adik. Nah adik-adik, kita telah mendengar dua tokoh itu ya, orang yang bertemu dengan Tuhan Yesus. Yang pertama adalah suami Yahudi dan yang tersisihkan karena penyakit kusta, dan yang kedua adalah seorang perwira Romawi yang dihormati. Saat itu orang menghormatinya karena orang itu baik, orang suka menolong, orang yang suka mendengarkan masalah-masalah yang terjadi. Dia juga seringkali menolong, kemudian orang itu dekat sama bawa-bawahannya, dekat sama orang pimpinannya. Jadi orang itu baik, orang itu dekat dengan dia berada. Tidak seperti itu dengan dia, kita harus sama seperti seorang perwira. Orang-orang yang mungkin tidak dianggap, orang-orang yang mungkin dia merasa di luarnya, tapi dia mampu melakukan kebaikan-kebaikan. Tapi Tuhan memutuskan semuanya itu bahwa tidak ada perbedaan antara kita. Kita orang Ambon, kita orang Nias, kita orang Jawa, orang Medan, orang Kalimantan, orang Papua, semua suku Tuhan terima karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan tidak melihat latarnya akan suku, bahasa. Tuhan tidak melihat bahwa punya uang atau tidak, tapi Tuhan mengasihi mereka. Tuhan mampu melakukan apapun yang kalian percaya. Ada amin ya adik-adik ya. Nah adik-adik, keduanya sama-sama percaya kepada Tuhan Yesus dan mereka menerima apa yang mereka minta. Jadi penerapan dan aplikasinya adalah percayalah kepada Tuhan. Kalau kalian butuh minta, kalian berdoa, kalian bersujud, berseru, berserah. Bahkan kalau misalnya kalian bisa, kalian berpuasa. Nah adik-adik, Yesus, bagi Tuhan Yesus status dan kebangsaan seseorang bukan hal yang tertinggi. Yang mau kamu orang Indonesia, orang Malaysia, orang Singapura, orang Israel, orang manapun, semua bangsa dikasihi oleh Tuhan. Yang terpenting bagi Tuhan adalah iman seseorang. Ini seperti sebuah anak kunci yang walaupun kecil namun dapat membuka pintu besar yang Tuhan pernah bilang ya, iman sebesar sebiji sawi dapat memindahkan bumi. Betapa kuasanya iman itu sebesar biji sawi dapat memindahkan bumi. Tuhan juga melihat seseorang itu dari imannya. Kita pun harus menggunakan iman setiap kali berdoa pada Tuhan Yesus, karena hanya mereka yang memiliki iman akan memperoleh yang mereka inginkan. Tuhan Yesus tidak berdiri dalam negara musuh mereka akan menerima dengan baik dan sebagai setiap orang yang benar. Maka punyalah iman itu percaya kepada Tuhan. Oke adik-adik, firman Tuhan sampai sini. Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, firman Tuhan selesai, kita berdoa untuk doa berkat. Tutup matanya, lipat tangannya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah ibadah hari ini. Kau berkati ibadah kami memuji, kami sudah memuliakan nama-Mu, sudah mendengarkan firman Tuhan. Kau berkati sekolah kami, Kau berkati orang tua kami, Kau berkati saudara kami, kakak kami, adik kami, Kau berkati segala aspek kehidupan kami. Tuhan, jadikan kami anak-Mu yang taat dengan dengaran dan setia akan Engkau Tuhan. Dimanapun kami berada, Kau jadikan kami berkat. Berkati apapun itu Tuhan Yesus, jaga selalu kesehatan kami, berkati gereja-Mu, gereja GB Sentro yang menjadi berkat untuk kami semua. Berkati Bapak Ibu Gembala, berkati Ibu Jemaat, berkati pelayan-pelayan Tuhan yang ada, berkati semuanya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur, haleluya, amin.